Saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. Tapi sebelum saya masuk pada materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran ekspositori yang akan saya gunakan. Nah, ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa itu dituntut untuk menemukan materi tersebut. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran ekspositori. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah yang pertama, mengajak peserta didik keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan minat peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu peserta didik. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan prestasi. Bahasa yang dipakai harus dipahami dan komunikatif agar mudah dimengerti. Dalam penggunaan bahasa, harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Langkah aplikasi adalah langkah untuk menguji kemampuan peserta didik setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini sangat penting sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman peserta didik pada materi pelajaran yang telah dijelaskan. Nah, teknik yang digunakan adalah membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan, memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya kita masuk dalam materinya, itu tingkat menjalin hubungan. Ada 5 tingkat yang bisa terjadi ketika kita menjalin hubungan dengan sesama. Rawls 2017, Spencer dan Paul 2006. Mari kita kenali khususnya masing-masing tingkat ini. Yang pertama, orang asing atau yang tidak dikenal. Orang yang mungkin hanya tahu nama atau bahwa sekolahnya sama dengan sekolah kita, tetapi tidak pernah saling menyapa. Pada saat ini, kesan pertama memegang peran penting. Bila kita terkesan pada orang-orang itu dan muncul keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut, terbuka kesempatan untuk maju ke langkah berikutnya. Yang kedua, berkenalan terjadi karena ada kesempatan untuk saling menyapa. Akan tetapi bila ternyata terjalin lebih banyak percakapan, bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga, berteman karena ada rasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Mungkin dipicu oleh kesamaan minat dan kesamaan aktivitas yang ditekuni. Akan tetapi bila tidak bertemu juga tidak akan rasa kehilangan, tidak saling mencari. Yang keempat, berteman dekat karena sudah ada kebutuhan untuk saling memahami satu sama lain. Demikian pula ada kesepakatan untuk saling terbuka menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, bersahabat sebagai tingkat pertemanan yang tertinggi. Masing-masing pihak sama-sama mengakui bahwa mereka adalah teman terbaik di masa suka maupun duka dan tidak perlu berpura-pura bila memang sedang menghadapi suatu masalah. Dengan sahabat kita sama-sama tertawa dan menangis dan kita rela membiarkan sahabat melihat sisi rapuh yang memegang dan pada kita. Kebahagiaan sahabat adalah kebahagiaan kita dan sebaliknya. Pertemanan pada remaja. Pada remaja, hubungan pertemanan bisa menjadi lebih akrab dibandingkan dengan hubungan terhadap anggota keluarga. Terutama bila memang tidak ada kehangatan dengan orang tuanya. Selain itu, remaja memang banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk ke sekolah dan berbagai aktivitas pengisian waktu luangnya. Ternyata berteman memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, menguatkan pengenalan diri karena memiliki kesempatan luas untuk membandingkan diri dengan remaja yang seusia. Yang kedua, mendorong keberhasilan di bidang akademis dan melatih kepekaan emosional serta kemampuan bergaul. Mereka yang memiliki teman yang banyak adalah mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik,
Selain itu, yang lebih penting, pertemanan juga mengatur remaja memasuki usia dewasa dengan lebih siap. Yang ketiga, perempuan lebih mencari kedekatan, dukungan emosional, dan empati dari teman dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat, perempuan juga lebih mudah membuka diri, menyatakan keadaan dirinya dibandingkan dengan laki-laki. Dan yang kelima, apabila seorang laki-laki diterima di lingkungan yang lebih banyak perempuan, laki-laki itu adalah seorang yang senang kebersamaan. Yang keenam, sebaliknya, seorang perempuan yang diterima di lingkungan yang lebih banyak prianya adalah seorang yang lebih memperhatikan status, intelektualisme, pendidikan, dan daya tarik fisik. Dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Prinsip menjalin hubungan dengan sesama sebetulnya hanya satu, yaitu saling menghormati. Ketika masih kecil, tentu kita pernah mengalami bagaimana orang-orang yang lebih tua dari kita mengejek kita, menganggap kita seperti anak bawang. Bahkan ketika kita bertanya pun belum tentu mereka mau mendengarkan pertanyaan kita, apalagi menjawabnya. Mengalami perlakuan seperti ini bisa membuat kita memupuk rencana untuk membalas dendam ketika kita sudah dewasa kelak. Sayangnya, membalas dendam menjadi tema yang mewarnai bagaimana seorang menjalani kehidupannya ketika ia dewasa. Tentu tidak ada damai sejahtera bila kita mengalami kondisi seperti ini. Nah, sekian materi dan penjelasan dari saya. Kiranya materi yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.